Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagian yang paling saya tunggu-tunggu adalah bagian menyapa Bapak dan Ibu di rumah masing-masing. Saya mengutip kalimat yang disampaikan oleh pelayan firman di hari Minggu yang menyampaikan bahwa sapaan merupakan bagian dari kesaksian akan kasih Tuhan kepada anaknya. Saya harap sapaan ini membawa semangat baru bagi Bapak dan Ibu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Pada saat ini malam hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau suci kudus hati pikiran kami dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga kami semua yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 20 ayat 4 dan ayatnya yang kelima yang menyatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Pada malam hari ini pembacaan yang sudah kita baca bersama dari Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5 dengan diberi judul, janganlah malas agar rencana hidup terwujud. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal merupakan kitab yang banyak mengulas tentang dan sifat dari pribadi yang mengambil keputusan untuk mengikuti aturan Allah. Pada ayat yang keempat, penulis ingin menjelaskan bahwa setiap waktu akan begitu banyak musim yang akan ditemui, dan semua membawa tantangan serta keuntungan masing-masing. Seorang pemalas tidak akan mampu melihat itu semua. Ia akan mengeluh dan menyalahkan waktu. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan bahwa seorang yang pandai mampu untuk mengelola segalanya dengan baik dan bijaksana. Kata pandai bukan terbatas dalam satu hal saja, tetapi penulis ingin menyampaikan kepada pembaca kepandaian yang penuh dengan hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang keempat di mana si pemalas selalu menyalahkan waktu dan mengeluh. Sedangkan di ayat yang kelima, yaitu orang pandai mampu mengelolakan waktu dengan baik dan bijaksana. Ada perbedaan antara si pemalas dan orang pandai. Bapak dan Ibu, tiap pribadi pasti memiliki banyak cita-cita dan segala rencana yang ada untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Firman Tuhan mengingatkan pada kita dalam Amsal pasal 20 ayat 4 dan 5 menjadi sebagai pengajaran hikmat yang menasihati dan memperingatkan kita supaya jangan menjadi pemalas, agar kita tidak mengalami namanya kelaparan, kemiskinan, kemelaratan. Jangan mencari dan memakai berbagai alasan untuk menutupi dan membenarkan kemalasan, karena akan mengakibatkan kesengsaraan buat kita sendiri. Sebaliknya kita diingatkan untuk menjadi orang yang beriman
yang rajin bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, juga meraih keberhasilan dalam hidup dan menjadi saluran berkat buat sesama manusia. Kita juga dinasehati dan diingatkan bahwa rencana dan cita-cita yang indah dan baik dalam hidup kita tidaklah cukup, karena rencana dan cita-cita kita mesti diwujudkan dalam usaha atau tindakan yang nyata. Bahwa jalan kesuksesan merupakan perjuangan yang sulit, yang butuh proses panjang, juga melelahkan. Karena itu diperlukan kesabaran, keuletan, ketekunan, kerajinan, dan kerja keras. Jika rencana dan cita-cita tidak kita wujudkan atau hanya tersimpan di dalam hati, maka itu seperti mimpi indah yang hanya menjadi bunga tidur. Sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa jalan kesuksesan diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha sendiri atau usaha manusia semata, tetapi kesuksesan diperoleh sebagai berkat dari Tuhan yang memberkati perjuangan dan jerih payah kita. Karena itu, orang Kristen adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan mewujudkan rancangan yang ada di dalam hatinya, supaya rencana dan cita-citanya dapat terlaksana dan berhasil. Firman Tuhan juga memperingatkan kita, apabila kita hanya mengandalkan doa saja tanpa bekerja, serta mengeluh saja, maka semuanya itu sia-sia, tidak ada guna. Tetapi saat kita berdoa dan berusaha untuk melibatkan Allah dalam ruang gumul kita, biarpun badai, hujan, dan kemarau sekalipun harus kita hadapi, iman serta harapan tidak akan goyah karena Tuhan beserta. Buya Hamka pernah mengatakan, salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Tuhan sudah berikan kita kepandaian, dan segala yang kita butuhkan sudah Ia sediakan. Haruslah kita kelola, kita bukanlah orang yang malas, karena Allah menghadirkan kita untuk bergerak, mewartakan firman-Nya. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita memuliakan serta bersaksi akan kasih kuasa-Nya melalui kata, karsa, dan karya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ambil saat teduh sejenak dan salam seroja.